Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 11, mata kuliah pengantar coding sesi 368. Kelompok kami akan mempresentasikan materi researching. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Sarah Dwi Aulia, sebagai moderator dengan NIM 24042143. Ada rekan saya, Intan Safira, dengan NIM 24042193. Ada Fatimah Yani dengan NIM 24370128. Dan ada Firman Hidayat Afriansyah dengan NIM 24036128. Baiklah, yang pertama ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Imah. Kepada Imah, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pencarian searching merupakan proses yang fundamental dalam pengolahan data. Proses pencarian adalah menemukan data tertentu. Algoritma pencarian adalah sebuah algoritma yang menerima masukan berupa sebuah masalah dan menghasilkan sebuah solusi untuk masalah tersebut, yang biasanya didapat dari evaluasi beberapa kemungkinan solusi dalam proses pengolahan data. Di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik bertipe dasar atau bertipe bentuk. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatimah. Selanjutnya ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Intan Safira. Kepada Intan Safira, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pencarian data atau tabel lookup adalah proses menyimpan dan mengambil kembali informasi di komputer dengan cepat. Algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan atau successful, atau tidak ditemukan atau unsuccessful. Metode pencarian dibagi menjadi pencarian internal dan eksternal. Pencarian internal, semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer, sedangkan pencarian eksternal, tidak semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer. Tetapi ada sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpanan luar, misalnya pita atau cakra magnetis. Teknik pencarian meliputi pencarian sekuensial dan pencarian linear. Perbedaan dari dua teknik ini terletak pada keadaan data. Pencarian sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan acak atau tidak terurut. Sebaliknya, pencarian linear digunakan pada data yang sudah dalam keadaan urut. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan untuk Intan Safira. Selanjutnya ada materi algoritma dan sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Firman. Kepada Firman, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi untuk algoritma dan sistem informasi. Di dalam itu terdapat yang pertama, yaitu pencarian beruntun atau sequential searching. Pencarian beruntun sering disebut dengan pencarian linear, merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian beruntun menggunakan prinsip sebagai berikut, yaitu data yang ada dibandingkan satu persatu secara beruntun dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan dan tidak ditemukan. Yang kedua yaitu informasi. Menurut Jagianto dalam bukunya Pengenalan Komputer, mendefinisikan sebagai informasi sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang tidak menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata atau fix, yang digunakan untuk mengembalikan keputusan. Yang ketiga ada siklus informasi. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi. Penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan dibuat dalam sebuah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input dan diproses kembali data suatu model, dan seterusnya membentuk suatu siklus.
Yang terakhir yaitu algoritma, yaitu sequential searching. Algoritma sequential searching. Algoritma sequential searching merupakan pencarian suatu data yang ada di dalam suatu array yang berdimensi 1. Data yang dicari tidak diurutkan dan tidak ditelusuri yang pertama sampai yang terakhir. Sequential search merupakan proses membandingkan suatu data di mana data dibandingkan satu per satu secara beruntun. Data pertama sampai data tersebut ditemukan dalam sebuah data. Searching dengan sequential searching memiliki worst case apabila angka yang dicari berada di akhir array atau angka yang dicari tidak terdapat pada array. Sedangkan best case searching ini dapat angka yang dicari berada di paling depan atau di awal array. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Firman. Yang selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, pencarian atau searching adalah proses penting dalam pengolahan data untuk menemukan data tertentu dari sekumpulan data. Algoritma pencarian itu digunakan untuk mencari data berdasarkan kunci tertentu yang dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Nah, dua teknik umum pencariannya adalah pencarian sekuensial atau berurutan dan pencarian biner. Pencarian berurutan merupakan metode sederhana yang menelusuri data satu persatu hingga ditemukan. Lalu teknologi saat ini telah berkembang pesat sesuai kebutuhan dari penggunanya. Sebuah sistem aplikasi yang memberikan informasi kerap kali menjadi kebutuhan masyarakat guna menunjang aktivitas sehari-hari. Dan dari hal tersebut tentu menjadi tanggung jawab seseorang yang membidanginya dalam upaya memberikan kemudahan di era yang saat ini. Belakangan ini, smartphone Android adalah salah satu perangkat yang hampir seluruh masyarakat memilikinya. Sarana tersebut dimiliki atas dasar kebutuhan informasi dari setiap penggunanya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.